Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang diapakan daging kurban setelah penyembelihan. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang pertama adalah pendapat beliau yang merupakan qaul qadim dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan daging kurban setelah sembelih itu dibagi dua. Nisfun ya'kulul mudhahi wa nisfun yatasaddaq bihi. Seperdua setengah dari daging sembelihan itu dia makan sendiri, tentu bukan dia sendiri dengan keluarganya. Yang setengahnya lagi disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, pendapat qaul qadim ini berangkat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan makanlah dari daging sembelihan tersebut, wa'adimul ba'is al-fakir, dan berilah makan kepada orang-orang ba'is al-fakir. Ba'is itu yang tidak beruntung, maksudnya orang yang miskin, orang yang fakir. Allah menjadikan daging sembelihan dalam ayat ini menjadi dua bagian. Satu bagian dimakan mudhahi, penyembelih, satu bagian diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, pendapat kedua dari Imam Asy-Syafi'i ini merupakan qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i, yang kata Imam Al-Hisni merupakan al-asah. Artinya pendapat kedua ini, pendapat qadim ini, pendapat yang dipakai oleh hampir seluruh ulama Asy-Syafi'i, bahwa daging kurban itu dibagi menjadi tiga. Ya'kulu al-mudhahi thulutha. Si mudhahi, pekurban, makan sepertiganya. Wa yatasaddaq bithulus, sepertiga lagi disedekahkan. Wa yuhdits thulus, dan sepertiga lagi dihadiahkan. Jadi daging kurban dibagi tiga, sepertiga makan diri dan keluarga, sepertiga sedekah, sepertiga dihadiahkan. Lalu kemudian kata ulama, dihadiahkan kepada siapa? Nah, pendapat dibagi tiga ini kan berangkat dari ayat Allah juga, yang terusan dari ayat yang tadi, yaitu surat Al-Hajj ayat 36. Allah mengatakan fakulu minha wa at'amul qani' wal mu'tar. Kata Allah, makanlah daging sembelihan yang telah kau sembelih itu, fa wa at'amul qani' wal mu'tar, dan berikanlah atau berilah makan kepada qani'. Qani' itu secara bahasa orang yang sudah puas dengan keadaannya, kemudian dia tidak minta-minta. Al-mu'tar adalah orang yang susah, yang kemudian dia meminta kepada orang lain, fakir gitu. Nah, kemudian ulama berselisih. Kalau dia makan, kita tahu kalau disedekahkan kepada fakir. Lalu yang sepertiga dihadiahkan, ini kepada siapa? Kepada al-qani yang tidak meminta-minta. Lalu al-qani dalam ayat ini diartikan siapa? Kata sebahagian ulama, al-qani itu artinya orang miskin, orang lemah, orang tidak mampu, tapi dia mutajammil, dia tidak meminta-minta gitu. Itu salah satu makna yang diartikan oleh ulama Syafi'i. Kalau al-qani ini yang kita bilang hadiahkan kepada al-qani, orang yang tidak minta-minta padahal dia miskin, itu artinya kan sama saja seperti sedekah. Kalau ini kita artikan sebagai orang miskin yang tidak meminta-minta, berarti bersedekah itu menjadi 2/3 dari daging kurban. Sepertiga dia makan sendiri, 2/3 disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi sebahagian ulama, tepat al-qani itu artinya bukan al-mutajammilun, bukan al-mutajammiluna minal fuqara, bukan orang yang tidak minta-minta padahal dia ada orang miskin. Al-mutajammilun itu, al-qani itu artinya adalah orang kaya, orang mampu yang berkecukupan. Maka dalam hal ini pendapat ini mengaminkan sepertiga dibagi makan diri, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Jadi makna hadiah itu lebih pantas memang kepada orang kaya gitu. Kalau orang kaya disedekahkan, ya dia jadi orang miskin akhirnya. Tapi dari dua pendapat itu, apakah daging kurban dibagi seperdua atau dibagi sepertiga, seluruh ulama sepakat bahwa daging kurban itu adalah milik kita. Milik kita dalam arti kita tidak punya keharusan untuk membagi seperdua atau sepertiga, itu hanya sifatnya anjuran saja. Akan tetapi daging kurban itu punya kita, karena ini punya kita, kita makan sendiri boleh, kita habiskan juga tidak ada masalah, atau kita biarkan begitu saja pun juga tidak ada masalah. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan wal budna, surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah.
Wal budna, dan unta, maksudnya sembelihan itu, ja'alnaha lakum, kami jadikan lakum untuk kalian. Kata ulama, kalimat lakum dalam ayat ini memberikan kepemilikan. Ya, lakum itu artinya pembolehan. Ya, buat kalian. Karena ini buat kalian, maka kita apakan saja menjadi tidak ada masalah. Kan dulu ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika menyembelih Ismail, kemudian diganti dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun Nabi Ibrahim nggak motong-motongin daging, nggak nyuri Nabi Ibrahim Ismail ngulitin kemudian dagingnya dibawa pulang. Kemudian istrinya pun Sayyidah Hajar ketika Nabi Ibrahim pulang kan nggak minta dagingnya mana gitu. Toh memang ini ibadah ritual yang di dalamnya diberikan kepada kita dagingnya, artinya kita apakan saja. Itu dua pendapat Imam Syafi'i. Tapi dari dua pendapat ini ulama Syafi'i, Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, dan juga beliau kutip ini dalam kitabnya, beliau tulis ini dalam kitabnya Minhajut Talibin, bahwa yang paling bagus, yang paling afdal itu, kata Imam Nawawi, seorang pekurban yatasaddaq bi jami', dia mensedekahkan seluruh daging kurbannya, illa luqaman, akan tetapi dia ambil 1, 2, 3 suap dari daging tersebut, yatabarrak biha, sebagai bentuk keberkahan. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, yang dikutip oleh Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa yang paling bagus, yang paling afdol, daging kurban itu disedekahkan semua, kecuali dia ambil 2-3 suap. Ya mungkin bahasa kita sedekahin semua, ambillah seplastik 2 plastik. Dan pun gak perlu nentuin plastik itu isinya daging dari paha kanan kiri atau paha depan belakang. Jadi intinya sedekahkan semua, kita ambil sedikit saja, sekedar sesuap 2 suap, sebagai bentuk mengambil keberkahan dari ibadah kurban itu sendiri.